Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Sandi, NPM 22592021 dari Prodi Sistem Teknologi Informasi kelas 4A. Di sini saya akan membuat video tugas untuk memenuhi tugas mata kuliah Machine Learning yang berkaitan dengan EDA atau Exploratory Data Analysis. Di sini saya menggunakan Google Colab dan saya mengambil dataset di Kaggle. Di sini saya menggunakan dataset COVID-19 yang ada di Indonesia. Di sini kita bisa lihat-lihat deskripsi dari dataset COVID-19 yang ada di Indonesia. Di sini kita bisa langsung download file CSV-nya di sini. Berhubung saya sudah mendownload dan saya sudah masukkan ke Google Colab-nya. Di sini kita bisa cek datasetnya. Nah, di sini ini dia tampilannya. Kita kecilkan dulu. Nah, ini dia tampilan datanya. Di sini ada sekitar 20.000 datanya dari DKI Jakarta dan Riau dan lain-lain seluruh provinsi di Indonesia. Ini ada 20.082 data. Langsung aja di sini. Untuk yang pertama, import Pandas SPD ini untuk memuat data. Kode ini mengimpor library Pandas dengan alias PD ini. Pandas library Python yang digunakan untuk memanipulasi data dan analisis, terutama untuk data-data yang berbentuk tabel seperti tadi itu. Dan untuk ini, load dataset ini untuk memuat dataset yang berformat CSV. Karena di sini saya menggunakan data yang berformat CSV, jadi di sini panggilnya juga dengan format CSV, yaitu COVID-19 Indonesia Time Series All CSV. Setelah itu ini print DFF di sini untuk menampilkan 5 baris pertama data. Contohnya ini data 5 pertama dari 0, 1, 2, 3, 4 dari tanggal tahun 2020 ini DKI Jakarta, dari Indonesia, dari Riau dan lain-lainnya. Lanjut untuk selanjutnya. Nah, ini untuk memeriksa tipe data dan informasi dataset. Kode tersebut digunakan untuk memeriksa tipe data, memberikan gambaran umum tentang dataset yang telah dimuat, serta memberikan deskripsi statistik dari kolom-kolom numerik dalam dataset. Printdef info ini digunakan untuk menampilkan informasi datar tentang data yang biasanya berupa nama kolom, jumlah kolom, tipe data dari setiap kolom, misalnya integer, float, object atau string, jumlah nilai 0 atau 0, nilai tidak kosong di setiap kolom yang berguna mengetahui jika data yang hilang atau missing data. Setelah itu ini descript ini untuk memberikan ringkasan statistik kolom seperti jumlah nilai total nilai yang tersedia.
ini dia hasil operasinya dari tahun, lokasi, dan lain-lainnya. Setelah itu ini dia tadi itu tampilan datanya. Ini print script ini berfungsi untuk meringkas statistik dari kolom-kolom yang berisi data numerik. Ini seperti kan di atasnya tadi kayak gini nih. Jumlahnya menyesuaikan, nah ini kayak total dari berapa juta yang meninggal per harinya. Nah ini dia untuk nah ini dia untuk memvisualisasikan jumlah kasus COVID di Indonesia dalam bentuk grafik. Seperti ini tampilannya. Nah, di sini data yang terbaca di sini seperti ini tahun, karena dia datanya terlalu banyak, dia 20.000 lebih, jadi di bawah ini nggak kebaca saking banyaknya data kan tanggalnya. Dan ini jumlah ininya, orangnya, jumlah datanya naik nih, dia naik terus baru turun nih. Setelah itu ini memeriksa missing value. Nah ini seperti nah ini untuk box plotnya, DTF new case ini untuk kasus baru, new date ini untuk kematian baru, dan new recovery ini kesembuhan baru. Nah ini dia pemeriksaan outliners pada kasus baru, kematian, dan kesembuhan. Ini dia grafiknya atau tabelnya. Ini contoh grafiknya. Setelah itu ini untuk menghapus missing value, menghapus baris dengan missing value. Dan ini dia tampilan ini kenapa ya jadi abu-abu gambarnya.
Nah, ini dia untuk tampilan apa ini namanya, diagramnya untuk new cases atau kasus baru, ini untuk new death atau kematian baru, ini untuk kesembuhan baru, ini total kasus, ini total kematian, dan total kesembuhan. Di sini dalam tabel ini semakin tinggi kasusnya, mereka akan memiliki warna yang lebih terang seperti merah ini, atau kasus barunya ini tinggi, kematiannya tinggi ini, dan kesembuhannya cukup tinggi. Dia kalau warnanya lebih terang seperti merah ini, dia dikategorikan tinggi. Kesimpulan dari EDA ini adalah melacak dan menganalisis perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia dari waktu ke waktu, baik dari tingkat nasional maupun provinsi. Secara lebih spesifik, tujuan dataset ini adalah melihat pola penyebaran COVID, baik dari kasus baru, total kasus, kematian, dan kesembuhannya dilihat dari diagram, dari diagramnya. Setelah itu mengevaluasi kebijakan penanganan pandemi, mengidentifikasi wilayah resiko tinggi seperti yang kita bisa lihat yang di awal tadi, daerah mana yang dengan tingkat COVID tertinggi seperti DKI Jakarta, Riau, ini mana yang paling tinggi. Setelah itu bisa untuk memprediksi dan modeling. Data digunakan untuk membuat model prediksi mengenai perkembangan COVID-19 dari masa ke masa. Ini bisa dilihat dari tabel atau diagram yang ini. Ini dari masa ke masa, dari tahun sekian sampai sekian. Ini bisa dilihat di sini untuk prediksi dan modeling atau trend story-nya. Setelah itu untuk melakukan analisis demografis dan geografis. Dataset ini mengandung data lokasi yang memungkinkan analisis demografis dan geografis, misalkan bagaimana seperti kepadatan penduduk dan kondisi geografisnya, seperti wilayah perkantoran atau pedesaan, mulai penyebaran virus. Di setiap daerahnya kan berbeda-beda. Kita bisa menganalisisnya menggunakan dataset ini. Dengan kesimpulannya, dataset ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pandemi di Indonesia, membantu perencanaan respon terhadap pandemi, dan menyediakan data yang bisa digunakan untuk penelitian epidemiologi lebih lanjut. Cukup sekian video ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Di sini saya belum bisa untuk membaca data. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh wow.